Assalamualaikum. Ya, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi untuk belajar bersama di episode ketiga tentang Python Basic atau dasar-dasar Python ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang beberapa subjek yang masih merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Nah, tapi untuk pertama kali kalian buka dulu Jupyter Notebook seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cara membukanya sudah diberitahukan, kalian buka command line, kemudian ketikkan Jupyter Notebook dan akan terbuka ya. Nah, saya kasih kesempatan untuk membuka Jupyter Notebooknya beberapa detik ya. Oke, kalau Jupyter Notebooknya sudah terbuka, nah kita akan mulai saja. Kita klik New, pilih kernelnya. Kita pilih kernel yang untuk ini saya gunakan yang native saja. Kemudian kita beri judul. Jadi diklik di atas ini ya untuk mengubah judulnya. Ini masih untitled, jadi kita klik satu kali saja. Kemudian kita ubah judulnya misalnya 3. Kita belajar tentang Python syntax, comment, dan apa ya, bagus ya, variabel aja ya. Oke. Rename. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap menggunakan Jupyter Notebook kita untuk belajar Python. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menggunakan Jupyter Notebook untuk pelajaran yang pertama. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita juga belajar bagaimana membuat program pertama kita, The Legend, yaitu Hello World ya. Jadi untuk refreshing saja, membuat Python Hello World itu kita cukup klik ketikkan print, kemudian tanda petik 1 atau petik 2 tidak masalah, kemudian hello world. Oke. Kemudian kita shift enter. Oke, maka hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan Jupyter Notebook. Sebelumnya juga kita sudah belajar bagaimana kalau menggunakan programming console atau terminal ya. Kita harus membuat filenya dalam bentuk file Python extensionnya adalah .py ya, .py. Apapun nama filenya, misalnya hello.py, hello world.py. Kemudian kita eksekusi menggunakan konsol ya, menggunakan apalagi program terminal dan sebagainya. Nah, tapi untuk lebih memperlancar proses belajar kita, karena kalau kita terus-terusan setiap kali pertemuan kita menggunakan ini dan mengeksekusi semuanya, itu nanti ribet ya. Setiap kali kita pindah subjek atau pindah sub pelajaran, kita harus membuat satu file lagi. Nah, kalau di Jupyter Notebook ini kita tidak perlu, cukup kita tuliskan begini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya ya, yaitu sintaks di Python. Nah, sebagaimana pemrograman yang lain, Python juga memiliki aturan-aturan dalam penulisan sintaks ya. Nah, misalnya untuk apalagi untuk jika kalian ingin menuliskan suatu perintah ya, kalian harus menuliskan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Python. Sebagai contoh misalnya kita ingin membuat suatu tampilan
misalnya menampilkan nama atau variabel atau apalah, kita cukup langsung mengetik sintaksnya print, kemudian apa yang akan kita tampilkan, misalnya apa kareba ya, atau apa kabar ya. Oke. Maka Python ini akan otomatis menampilkan apa yang ingin kita tampilkan ya. Nah, lain lagi, misalnya satu hal lagi, jika misalnya kita ingin menuliskan perintah dalam suatu fungsi atau dalam satu order tertentu, misalnya ya contoh kasus ya, kita memberi satu syarat. Contoh, jika 5 itu lebih besar dari 3, maka print iya 5 lebih besar. Nah, kalau kita eksekusi shift enter, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, coba perhatikan cara penulisannya. Di sini ada namanya indentation ya. Jadi ada indent, maksudnya otomatis dengan Jupyter Notebook ini, ketika kita menuliskan suatu logika bercabang ya, misalnya if 5 lebih besar dari 3, maka itu harus ada spasi antara baris pertama dengan berikutnya ya, untuk menuliskan sintaks selanjutnya yang menjadi syarat jika perintah di atas atau sebelumnya itu adalah benar atau salah. Oke, nah pada saat ini kalau kita tuliskan seperti ini ya, saya kasih contoh, if 5 lebih besar dari 3, ini kan logikanya jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Ini bisa ditulis tanpa spasi, bisa juga ditulis dengan spasi. Jadi untuk lebih mempercantik saja, saya tulis dengan spasi. If 5 lebih besar dari 3, bisa kalau kita tuliskan begini tanpa spasi di baris berikutnya, misalnya print iya benar. Coba kita eksekusi ya. Nah, coba perhatikan, kalau kita tidak memberikan spasi ya, maka dia akan memberikan kita error ya. Nah, di sini pentingnya indentation. Indentation itu memberikan penegasan bahwa perintah di bawah ini masih merupakan bagian dari perintah sebelumnya, atau masih bagian dari grup sebelumnya, atau fungsi sebelumnya, atau logika sebelumnya. Ya, karena kalau kita tuliskan yang ini seperti dengan cara seperti ini, maka Python akan mengenali bahwa ini adalah perintah baru dan tidak sesuai dengan kaidah dia, maka dia akan menuliskan error. Nah, oke. Berbeda kalau misalnya kita tulis seperti ini ya. If 5 lebih besar dari 3, ingat penulisan 5 lebih besar dari 3 bisa dituliskan dengan spasi atau tanpa spasi. Oke, tapi saya menuliskannya dengan spasi hanya untuk memperindah penulisannya saja. Oke, print benar. Oke, kemudian saya tulis lagi di sini print ini sintaks baru. Oke, kemudian kita eksekusi enter. Nah, coba perhatikan. Ini tidak masalah karena hal yang mensyaratkan perintah selanjutnya jika logika di atas ini benar, yang ini ya, itu sudah kita tunaikan dengan menuliskan sintaks print dengan indentation ya, yang mensyaratkan bahwa print ini menjadi bagian dari if.
Dan syarat bahwa harus ada perintah setelah perintah if untuk menegaskan logikanya itu sudah terpenuhi, sehingga pada saat kita menuliskan print lagi setelahnya itu tidak akan dihitung sebagai error dan dia akan dihitung oleh Python sebagai new syntax atau sintaks yang baru ya. So begitulah cara penulisan indentation di Python ya. Nah sekarang kita coba kasih komennya. Oke, kita delete saja dulu. Di sini kita kasih indentation. Oke, indentation. Oke, itu untuk menuliskan instruksi yang merupakan bagian dari instruksi sebelumnya, maka dituliskan dengan indentation. Oke, simpel aja ya. Enter. Oke, dan kita kasih komen supaya kita tahu ya. Jadi, oh ya satu lagi. Ini adalah komen atau markdown di Jupyter, bukan komen markdown di Python ya, harus dipisahkan. Semua yang untuk Python itu yang ada kata atau tulisan in-nya ini atau inputnya ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang seperti ini hanyalah variasi atau tambahan untuk Jupyter Notebook saja. Di Python ini tidak akan dikenali atau tidak akan muncul ya. Yang dikenali atau yang dibaca oleh Python hanya dalam shell ini, dalam shell in ini ya, ada in-nya. Jadi ini saja yang akan dieksekusi oleh Python. Oke, ini tidak akan dieksekusi oleh Python, dia tidak dikenali oleh Python. Ya. Ini khusus untuk Jupyter Notebook-nya saja. Sehingga pelajaran berikut kita adalah bagaimana menuliskan komen atau komentar pada kode yang akan kita kembangkan. Sebagai contoh gini, saya akan buat satu menuliskan komentar komen ya. Nah, untuk menuliskan komentar bisa digunakan beberapa cara ya. Setidaknya ada dua cara penulisan. Yang pertama itu dengan menuliskan setelah tanda pagar ya, menggunakan tanda pagar. Oke. Yang kedua itu dengan menggunakan tanda petik 3. Oke. Nah, contohnya ya, misalnya gini. Oh sorry, saya salah. Ini harusnya, sorry, merubahnya di sini. Oke. Misalnya gini, ada satu kode yang akan kita tuliskan. Contoh kasus, kita akan membuat print hello world. Nah,
komen ini gunanya adalah untuk memberikan keterangan tentang apa yang sedang kita buat atau instruksi apa yang ada di dalam batas-batas keterangan itu yang kita buat itu. Nah, misalnya di sini kita kasih keterangan, kita tambahkan, bisa kita kasih keterangan di atasnya, contoh tanda pagar, tulis ini hanya sebuah komentar saja. Oke. Nah, kalau kita memberikan tanda pagar seperti ini, otomatis Python tidak akan mengeksekusi ini, baris yang ini komentar ini berlaku untuk satu baris ya. Satu baris setelah tanda pagar ini, ya. Nah, dia tidak akan dieksekusi sebagai satu sintaks atau internal internal library dia tidak akan mencari referensi dari internal library dia atau external library yang lain untuk mengeksekusi perintah yang ada tanda pagarnya ini, sehingga dia akan diabaikan, dianggap sebagai komentar saja. Oke. Nah, pada saat kita mengeksekusi instruksi ini, maka hasilnya hanya akan menampilkan hello world-nya saja. Oke. Nah, begitu juga misalnya kita ingin menuliskan komentarnya itu sejajar dengan hello bro misalnya ya. Sejajar dengan tulisan ini, cukup kita kasih tanda pagar setelahnya. Ini juga komen bro. Misalnya gitu ya. Oke, maka otomatis bagian yang ini yang ada tanda pagar setelahnya itu tidak akan dihitung sebagai komen ya, atau sebagai instruksi atau rutin atau kode yang harus diterjemahkan oleh Python ini menjadi sebuah instruksi ya. Nah, sekarang kita enter. Oke, jadi ini akan diabaikan. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya kita ketikkan seperti ini ya. Nah, kalau kita ketikkan seperti itu juga sama hasilnya. Juga akan sama hasilnya ya, bahwa ini akan diabaikan meskipun dia menggunakan internal library dari Python itu sendiri, tapi dia sedang ada comment out-nya. Jadi sedang di comment out, artinya ini apapun modelnya ini akan diterjemahkan hanya sebagai comment. Oke. Kemudian kita shift enter. Nah, hanya ini yang akan di-print, ini tidak akan di-print atau tidak akan ditampilkan meskipun dia menggunakan internal comment. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya komennya itu adalah kita akan mencoba membuat multi line comment. Kalau kita mau mencoba membuat komen dengan jumlah lebih dari satu baris, kita bisa menuliskan dengan cara misalnya seperti ini ya. Ini komentar, ini juga komentar, ini masih komentar. Sekarang kita print. Yang ini bukan. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Maka otomatis yang akan di print itu adalah tetap ini saja. Oke, sementara 3 baris ini adalah dianggap sebagai komentar oleh Python. Nah, kalau isinya sudah merupakan sebuah kalimat,
Ini kan agak ribet ya cara penulisannya. Jadi setiap kali kita enter nanti akan ada apa lagi? Harus ada ini ya. Ada tanda pagar. Maka kita akan membuatnya dengan cara mengetikkan tiga tanda petik, kemudian menulis di antaranya. Misalnya ini hanya komentar yang akan diabaikan oleh Python sehingga ia tidak akan dieksekusi atau akan dianggap sebagai rutin yang misalnya ini sudah kepanjangan, boleh kita enter di sini ya, rutin yang bisa menimbulkan error pada Python yang sedang kita buat. Ini misalnya ya, kita akan ngerti orason ya, misalnya ya, ini cuman ini saja komentar dalam multiline ya. Nah, kita print. Oke. Enter. Ya. Jadi hasilnya akan sama. Yang akan dieksekusi hanyalah si instruksi ini yang ada print OK-nya ini. Ya. Nah, itu salah satu apalagi itulah cara kita memberikan komentar pada ini ya, pada apalagi pada Python yang akan kita kembangkan ya. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Terima kasih.